Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggita Saihan Saharani dengan NIM 180205006 dari kelas 18A1 Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Manusia yaitu menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Yang ketiga, reproduksi manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Umumnya, kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Sperma dibentuk dengan proses spermatogenesis, ovum dibentuk oleh oogenesis. Organ reproduksi pria dan wanita. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, manusia tergolong vivipar dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi pria terdiri dari testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Kemudian, untuk organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, oviduk, dan vagina. Alat reproduksi pria. Yang pertama, testis. Testis berfungsi sebagai tempat pembentuk sel sperma dan hormon kelamin yaitu testosteron. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan dengan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat atau penghasil cairan bisa untuk menghasilkan sperma. Yang ketiga, kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria melalui proses ejakulasi. Yang keempat, penis. Batang penis terdiri dari spons dan pembuluh darah. Batang ini terisi darah sehingga membesar atau ereksi selama rangsangan seksual. Organ reproduksi wanita. Yang pertama, ovarium. Berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah sel telur yang belum matang pada wanita 7 juta. Ketika di rahim ibunya, pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Folikel berfungsi untuk menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Yang kedua, oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristalistik. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruang. Dinding rahim terdiri dari 3 lapis, yaitu perimetrium, meometrium, dan endometrium. Yang ketiga, vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina pada suatu kelenjar yaitu kelenjar Bartolini.
Proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogenium menjadi spermatosit primer atau meiosis. Yang kedua, spermiogenesis adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Spermiosis atau spermiation adalah peristiwa pelepasan sel telur dari sel tori ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri atau non-motil. Kesimpulan, ada 2 tahap spermatogenesis. Yang pertama, fase spermatositogenesis, yaitu fase pertumbuhan jaringan spermatogenik dengan pembelahan sederhana. Yang kedua, fase spermiogenesis, yaitu fase terjadinya peristiwa metamorfosis atau perubahan bentuk dari spermatid menjadi spermatozoa muda dan sempurna. Hormon yang mempengaruhi pembentukan spermatozoa, yaitu kelenjar hipofisis, LH, FSH, dan hormon pertumbuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada kalian. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.